Ya, pencurian dengan modus pecah kaca mobil juga terus terjadi. Belakangan, pencuri makin nekat, berlangsung singkat, bahkan mulai terang-terangan menyasar lokasi ramai masyarakat. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil makin marak terjadi. Sasarannya jelas, caranya pun makin cepat, memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. Seperti yang terjadi di perumahan wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara belum lama ini. Dari rekaman CCTV, usai memecah kaca, seorang pria menggasak ponsel dan laptop senilai puluhan juta rupiah yang ditinggal pemiliknya di dalam mobil. Namun tak butuh waktu lama, berkat bukti rekaman CCTV, pelaku ditangkap di kediamannya di Kampung Bahari, Tanjung Priok. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan spesialis pencuri dengan modus pecah kaca yang kerap mengincar kawasan permukiman elit yang minim petugas keamanan. Bukan hanya tempat sepi yang minim pengawasan, kejahatan pecah kaca mobil juga mulai berani beraksi di tengah aktivitas masyarakat sekitar lokasi tempat keramaian. Seperti yang terjadi di Jalan Siang Sana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dalam kondisi ramai, seorang pria dalam sekejap saja mampu menggasak tas berisi uang dan barang berharga usai berhasil memecah kaca kendaraan. Diduga pencurian dilakukan dua orang berkendara sepeda motor dengan berbagi peran agar lepas dari pengawasan. Aksinya dilakukan saat tukang parkir sibuk mengatur kendaraan pengunjung. Begitupun seperti yang terjadi di parkiran toko keramik di Jalan Malahirang, Kabupaten Bogor. Kali ini pencuri modus pecah kaca memanfaatkan kelengahan pengendara ketika selesai memarkir kendaraan. Biarpun di tempat sepi atau ramai, pencurian dengan memecah kaca mobil tak bisa dianggap sepele. Mereka selalu ada cara kendati kendaraan telah dilengkapi sistem keamanan canggih. Sebetulnya kaca ini kekuatannya kan ada batas toleransinya ya. Dia bisa dipecahkan oleh orang-orang jahat. Kenapa saya bilang orang jahat? Orang jahat itu secara pengetahuan dan teknologi dia lebih maju. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh produk-produk baru dari kendaraan itu bisa diantisipasi oleh penjahat-penjahat ini. Apalagi dalam beraksi, maling pecah kaca mobil kerap berbagi peran sehingga selalu lolos dalam pengawasan. Kita bisa katakan kejahatan organisir seperti ini ada orang yang memang bersifat sebagai surveillance. Surveillance ini jadi mereka mengawasi, mereka melihat dan memetakan way in way out-nya untuk bisa mengenali saat mereka ketahuan mereka harus kabur kemana. Yang kedua adalah tipikal eksekutor. Jadi eksekutor ini harus memiliki sifat keberanian dan kecanggihan yang cukup tinggi saat mereka melancarkan aksi, dan mereka harus bisa memiliki keterampilan untuk dapat mengendari kendaraan tersebut, atau bahkan jika memang yang diambil adalah properti dari si korban, maka mereka bisa mengambilnya secara langsung. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Terutama yang saya mau garis bawahi adalah kalau pakai kaca film itu jangan terlalu gelap deh. Semakin gelap biasanya lebih mengundang orang untuk curiga, ada apa di dalam mobil ini. Kemudian yang kedua, jangan jadikan mobil ini rumah kedua. Sehingga banyak sekali barang-barang yang tertutup, ditinggal di dalam kabin, kemudian diparkir sembarangan, otomatis akan mengundang penjahat untuk melakukan kejahatannya. Pencurian dengan modus pecah kaca kerap memanfaatkan situasi dan kesempatan. Diperlukan kewaspadaan agar tak ada lagi yang jadi korban. Tim MTek Media melaporkan.